Baik, selamat datang di channel Saifuru. Terima kasih telah mampir ke channel YouTube saya dan ini adalah video perdana saya. Jadi pada video perdana saya di channel ini saya akan membahas bagaimana caranya bikin sertifikat secara otomatis. Jadi kendala banyak orang di mana sedang mengadakan sebuah event, terutama mungkin banyak ya mahasiswa yang sedang mengadakan event ataupun para eh, penyedia bimbel ataupun yang lain. Jadi pas ada event dan memerlukan sertifikat itu masih menggunakan cara manual input satu persatu. Kalau pesertanya itu cuma 5, 10 itu masih oke lah. Kita input satu persatu masih bisa dan tidak menguras waktu yang banyak. Tapi kalau pesertanya ratusan, ribuan, itu pasti akan menguras waktu yang banyak dan ya kita capek lah input satu persatu namanya, kemudian kita nanti kirim dan lain-lain. Jadi sebenarnya ada cara yang cukup mudah untuk kita membuat sertifikat secara otomatis langsung banyak nama dan terkirim ke email. Nah, lanjut aja bagaimana caranya dan apa aja alat yang kita butuhin. Simak terus sampai habis dan semoga video ini bisa membantu teman-teman semuanya. Nah, untuk pertama, alat dan bahan yang perlu kita siapkan yang yaitu ada apa saja. Pertama itu ada Google Drive. Nanti Google Drive itu untuk penyimpanan sertifikatnya. Kemudian itu ada Google Slide. Nah, Google Slide nanti kita fungsikan sebagai editor sertifikat, desain sertifikatnya. Kemudian ada Google Form yang nanti kita akan mengatur formulirnya agar si user mengisi formulir sesuai yang kita inginkan. Kemudian ada Google Spreadsheet. Jadi nanti dari Google Form itu kita jawabannya langsung kita konekkan ke Google Spreadsheet dan nanti Google Spreadsheet itu sebagai database dan kita bahasanya itu dari main database-nya dan nanti setting semuanya untuk otomatisasinya di situ. Kemudian yang ini adalah hal itu yang paling penting dan yang emang ini yang digunakan untuk otomatis banyak nama dan terkirim ke email. Namanya adalah plugin AutoCred yang ada di Google Spreadsheet. Kemudian terakhir, bahan yang perlu kita siapkan itu ada desain sertifikat. Jadi kelima bahan ini ataupun alat ini kita harus persiapkan. Ya ini pasti kita udah punya semua ya karena dalam satu Gmail. Jadi kita nanti menggunakan Gmail. Dalam satu Gmail kita udah ada Google Drive, Google Slide, Google Form, dan Google Spreadsheet. Nanti tinggal AutoCAD-nya kita install di add-on-nya. Nanti untuk tutorial lengkapnya simak sampai selesai aja ya. Nah, kemudian ini saya akan jelaskan sedikit alur bagaimana nanti sertifikatnya itu bisa otomatis. Jadi cari kerjanya itu nanti user isi data di Google Form, kemudian sertifikatnya diproses secara otomatis di sistem Google Spreadsheet dan AutoCAD-nya. Kemudian nanti sertifikat itu terkirim ke email masing-masing peserta. Jadi sebenarnya 3 langkah itu aja sih. Jadi simple lah. Oke, langsung saja ke caranya. Cara setting sertifikat otomatisnya bagaimana? Oke, pertama-tama kita akan siapkan terlebih dahulu desain dari sertifikatnya. Kita buka aja Google Slide. Cari aja Google Slide di search bar Google atau search bar Chrome. Kemudian kita buka slide. Nah, di sini kita klik aja presentasi kosong ya. Ini kita hapus semua. Nah, dihapus. Nah, kita perlu sebenarnya desain sertifikatnya terlebih dahulu. Jadi kita bisa desain sertifikat yang kosongan, baik nanti menggunakan Canva ataupun alat desain yang lain terserah ya. Yang penting desain sertifikat kosongan. Oke, jadi di sini saya ada contoh desain sertifikat dari Canva ya. Ini saya asal ambil desainnya aja. Ini masih banyak di Canva juga banyak template. Jadi misalkan nanti kita bakal menggunakan desain yang
ini deh, kayaknya lebih elegan. Jadi misalkan nanti ini sertifikat dan lain-lain, tulisannya disesuaikan dengan kegiatannya. Nah, di sini di bagian nama kita hapus jadi kosongan. Nanti kita atur di sininya di Google Slide-nya nanti untuk variabelnya. Jadi kita setelah bikin desain sertifikatnya, untuk bagian nama kita kosongkan, kemudian download. Baik, setelah kita menyediakan atau menyiapkan desain sertifikatnya, sekarang desain yang sudah kita download tadi kita masukkan ke Google Slide. Caranya kalian bisa drag langsung ke Google Slide-nya bisa, ataupun menggunakan ini, sisipkan, kemudian gambar, upload dari komputer, cari file yang tadi kita download, dan di sini filenya tinggal open. Lalu sesuaikan lebarnya, lebar sertifikat dengan kanvas dari Google Slide-nya. Jika lebar kanvas Google Slide dan sertifikatnya itu tidak sesuai, kita tinggal atur untuk lebar kanvas Google Slide-nya di sini. Masuk ke file, kemudian penataan halaman. Di sini klik yang khusus. Jadi kita bisa atur lebar dari kanvas Google Slide-nya. Kita cek tadi lebarnya itu berapa. Ini tadi lebarnya berapa kalau sertifikat? 29 kali 21 cm. Jadi kita atur 29,7 kali 21 cm. Ini bisa kita atur mau senti, pixel, ataupun angka atau inci ya. Kemudian terapkan. Nah, jadi di sini kanvasnya sudah sesuai dengan lebar dari sertifikat, kita tinggal atur pas. Oke, setelah kita mengatur lebarnya, kemudian kita atur untuk variabel nama. Jadi nanti variabel nama ini bakal dibaca oleh plugin AutoCAD-nya di spreadsheet. Oke, untuk mengatur teksnya kita pakai namanya kotak teks. Di sini klik, kemudian klik di sini. Nah, bikin variabel nama caranya itu bikin seperti ini. Nama. Nah, set. Oke, kita atur di tengah. Kita bikin di tengah. Nah, untuk ukuran fontnya ataupun jenis fontnya itu bisa disesuaikan dengan sesuai desainnya masing-masing. Dan kalau bisa untuk ukuran fontnya itu kita juga harus memperhatikan ketika nanti ada yang namanya panjang ya, jadi kita harus sesuaikan. Mungkin kita pakai 23 itu paling aman lah ya. Oke, setelah desain ini udah jadi, kita bisa kasih judul aja, desain sertifikat. Oke, jadi sejauh ini untuk desain sertifikatnya sudah oke, sudah kita bisa gunakan. Selanjutnya adalah kita membuat form dari Google Form. Oke, masuk ke sini, klik yang kotak-kotak di sini, kemudian cari formulir. Oke, tunggu sebentar. Oke, setelah masuk kita klik formulir kosong. Oke, kemudian untuk judulnya kita bisa sesuaikan dengan nama acara ataupun apa terserah gitu, absensi ataupun form sertifikat gitu, terserah kalian, disesuaikan. Klik di sini biar namanya itu sesuai sama judul yang kita input. Kemudian untuk pertanyaannya kita membutuhkan yang utama ya,
itu nama lengkap. Oke, di sini kita checklist wajib, kemudian duplikat aja. Kemudian yang wajib kedua itu adalah email. Jadi email ini nanti user input dan sertifikatnya akan terkirim otomatis ke email yang peserta input itu. Ini kita checklist wajib diisi ya. Nah, untuk informasi lainnya, kalau kalian emang mau menambahkan itu nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting nama lengkap dan email itu ada. Oke, setelah kita buat sertifikatnya, kita klik jawaban, kemudian link ke spreadsheet. Nah, buat spreadsheet baru, ini untuk judul spreadsheetnya bisa kita atur, tapi saya menggunakan yang sesuai nama formnya aja. Kemudian klik buat. Oke, jadi nanti data yang diinput dari Google Form itu masuk ke Google Spreadsheet ini. Nah, di Google Spreadsheet ini kita atur autocrate-nya dan sistem otomatis dari sertifikatnya. Tapi sebelum kita mengatur, kita terlebih dahulu bikin folder Google Drive agar terstruktur nantinya untuk penyimpanan dari sertifikat yang sudah jadi. Jadi kita bisa klik di sini lagi, Drive. Kemudian kita klik baru, folder baru. Nah, di sini desain sertifikat. Oke, kita buat. Dan ini folder Google Drive yang kita akan nanti penyimpanan sertifikatnya, kita wajib bagikan untuk akses umumnya. Kita ganti ke siapa saja yang memiliki link, kemudian cukup pelihat saja, nggak perlu pengomentar ataupun editor. Kita klik selesai. Udah, kita bisa tinggal untuk Google Drive-nya. Kita kembali lagi ke Google Spreadsheet. Jadi di Google Spreadsheet kita lanjut untuk menginstal autocrate-nya. Kita masuk ke ekstensi, add-on, di hover ataupun klik, kemudian dapatkan add-on. Di sini di telusuri aplikasi kita ketik aja autocrate. Oke. Kemudian pilih yang warna kuning ini. Diklik, kemudian klik install. Klik lanjutkan. Tunggu proses selesai. Kalau jika diminta login lagi, silahkan klik Gmail ya yang digunakan. Klik lanjutkan. Izinkan semuanya. Tunggu prosesnya selesai. Oke, klik selesai. Ini bisa kita close atau tutup. Oke, setelah autocrate-nya terinstall, kita cek di sini ekstensi. Nah, di bawah sudah ada autocrate, tapi biasanya kalau kita klik di sini itu nggak muncul, tapi tunggu aja. Biasanya loading. Nah, kalau sudah terinstall seperti ini, kita lanjut. Di sini klik autocrate, kemudian open. Kemudian klik new job. Nah, ini job name-nya kita bisa namain sesuai selera ya, sertifikat. Oke, kemudian klik next. Nah, di sini kita choose template-nya, itu memilih template yang dari Google Slide tadi yang kita udah bikin. Nah, kita udah bikin tadi Google Slide-nya, jadi tinggal kita from drive. Nah, terus di sini kita cari sertifikatnya. Desain tadi yang Google Slide. Kalau nanti kalian itu bikin banyak,
kalian harus sesuaikan dengan namanya. Nah, di sini desain sertifikat kita scroll ke bawah ya, di sebelah kanan ini, kemudian klik select. Oke, setelah ini currently select template sudah selesai, berarti kita klik next. Nah, di sini penting nih. Nah, di sini itu ada map source data to template. Jadi variabel yang kita udah buat tadi di template-nya yang nama ini kita harus sesuaikan kolomnya. Jadi kolom dari sertifikat dari Google Form yang tadi itu kita udah buat nama lengkap dan email ya. Jadi untuk di sini itu kita perlunya isinya nama. Berarti map to kolomnya kita arahkan ke nama lengkap. Jadi nanti nama lengkap row yang isi dari nama lengkap ini akan mengisi variabel nama di sertifikat. Seperti itu. Kemudian kita klik next. Nah, file name-nya kita bisa atur misalkan nama sertifikat atau nama kegiatan eventnya. Kita juga bisa menambahkan variabel namanya yang tadi, tapi ini harus sesuai dengan nama kolom di spreadsheet-nya ya. Jadi nama lengkap, terus nama eventnya apa. Jadi nanti dari file outputnya itu akan ada misalkan nama lengkap, nama Saiful, terus nama event seperti itu di nama file sertifikatnya. Nah, untuk tipe dari sertifikatnya kita pilih yang PDF. Untuk output S-nya kita pilih yang multiple output. Jadi kalau multiple itu nanti pisah-pisah bernama itu kita nanti ada filenya sendiri, tapi kalau single output itu semua data, misalkan nanti ada 100 data ya, itu jadi satu. Jadi kita pilih yang multiple output. Kemudian klik yang next. Nah, ini yang saya bilang tadi untuk menyiapkan folder Google Drive-nya biar lebih terapih. Kita tadi kan udah buat folder Google Drive-nya. Tinggal kita yang default ini kita hapus saja, yes. Kemudian choose folder. Di sini kita cari folder yang telah kita buat tadi, namanya apa? Di sini saya tadi namakan desain sertifikat. Diklik di sini sampai warna biru gitu. Kemudian scroll ke bawah, digeser ke bawah ini yang sebelah kanan, klik select. Tunggu sebentar, oke. Setelah masuk di sini folder yang kita tuju untuk menyimpan sertifikatnya, kemudian kita next. Kita next lagi. Nah, di sini penting kalau kalian itu pengen membuat sertifikatnya secara otomatis tapi tidak mengirim ke email, ini kita nggak perlu klik yes, no aja udah cukup. Tapi kalau kalian pengen membuat sertifikatnya otomatis, banyak nama, dan dikirim ke email secara otomatis juga, kita klik yes. Nah, di sini share dokumen berupa PDF. Dan di sini allow collaborator to reshare, ini nggak perlu, yes aja nggak apa-apa. Send from generic no reply address, no aja nggak apa-apa. Nah, di sini yang penting untuk pengaturan emailnya agar tidak salah pengiriman ya. Jadi tadi kita sudah membuat form ya dengan variabel email, ada namanya email. Kita tulis di sini email sesuai judul formnya tadi, email. Dan untuk subjeknya itu judul emailnya nanti apa yang akan terkirim ke peserta. Ya, kita misalkan sertifikat event webinar dan lain-lain. Nah, di sini di deskripsi
isi emailnya juga kita bisa tulis, serah kalian. Kita juga bisa menambahkan sintaksnya ataupun variabel yang tadi, misalnya nama ataupun emailnya apa. Tapi untuk saya biasanya saya kosongin. Kemudian klik next. Nah, di sini juga penting. Jadi di sini tuh ada dua opsi lagi ya. Jadi run on form trigger. Jadi ketika ada data masuk dari formulir, dari Google Formulir yang kita tadi udah setting, itu bakal otomatis berjalan atau enggak sertifikatnya gitu. Kalau enggak berarti kita no, tapi kalau pengen nih iya berarti kita yes. Nah, kita memerlukan yang yes, jadi nanti bisa otomatis. Kita klik yes tadi, kemudian klik yes lagi. Nah, untuk yang bawah kita bisa klik no aja, tapi kalau mau klik yes, jadi ini triggernya itu bakal berjalan setiap apa gitu, setiap jam kah, setiap 2 jam kah, 3 jam kah, dan seterusnya. Tapi kita klik no aja, jadi biar real time untuk proses sertifikatnya. Oke, kita save. Kemudian kita close, tutup. Oke, sejauh ini kita udah selesai dalam membuat mekanisme sertifikat otomatis banyak nama dan terkirim ke email. Kita tinggal tes. Gimana tesnya? Oke, ini sertifikatnya yang tadi ya. Kita bisa klik kirim kalau emang mau terus salin. Kita bisa persingkat URL-nya, salin lagi, kemudian kita tes di email yang berbeda ya. Oke, jadi ini ibaratkan kita sebagai peserta mengisi nama Saiful Afrihudin. Kemudian peserta itu menginput emailnya. Himbau juga kepada peserta untuk menginput email yang aktif dan masih bisa menerima pesan. Oke, setelah itu kita klik kirim. Sudah terkirim, sudah terekam. Nah, kita bisa balik lagi, kita lihat coba di sini ya. Oke, di sini sudah masuk datanya ya, nama Saiful, terus ini email saya yang tadi. Dan di sini lagi diproses. Nah, sini sudah muncul link Google Drive-nya, berarti untuk sertifikatnya sudah terkirim, sudah terproses atau sudah dibuat. Nah, kita cek emailnya. Nah, jadi ini email dari email yang kita buat tadi. Nah, ini subjeknya yang kita buat, sertifikat event, webinar, dan lain-lain. Kita klik coba. Nah, ini isinya sertifikat kita atau sertifikat peserta sesuai nama peserta yang diinput. Kita coba klik. Nah, di sini sudah muncul nama saya. Nah, jadi nanti kalau ada peserta menginput sesuai namanya, muncul di sini. Peserta juga bisa download. Seperti itu. Caranya sudah selesai, dan kalau kita mungkin di awal kita bakal bingung ya. Mungkin kalian nanti bakal menonton video ini 2-3 kali sampai paham. Namun kalau belum paham ataupun ada kendala, bisa aja kalian tulis di kolom komentar, nanti bisa diskusi bareng. Biasanya untuk kendala yang saya dapetin itu sertifikatnya tidak terkirim ke email. Nah, itu banyak faktornya, tapi kalau bisa itu biasanya karena faktor yang pertama itu biasanya email kita itu login ke banyak device atau sering digunakan di banyak kegiatan yang lain selain untuk menjalankan autocrate ini gitu loh. Jadi mungkin nanti kalian siapkan email baru atau email yang nggak pernah dipakai untuk khusus menjalankan sistem autocrate, dan nggak perlu di login ke HP ataupun ke perangkat yang lain, cukup di
device yang kalian gunakan untuk menjalankan AutoCAD. Seperti itu. Jadi cukup sekian, semoga tutorial ini bermanfaat untuk kalian semua. Kalau ada pertanyaan ataupun kendala bisa diskusi di kolom komentar.